Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel saya IKADEK Sentarik. Pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah mengerjakan aplikasi Dapodik versi 2024C semester genap tahun 2023-2024. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum subscribe, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk subscribe. Nah, sebelum mengatasi invalid ini, pastikan Bapak Ibu sudah menginstal Dapodik versi terbaru, yaitu versi 2024C. Untuk cara installnya bisa Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Baik Bapak Ibu, nah langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cek validasi lokal. Ada di sini, klik validasi lokal. Nah, kemudian silakan dicek semuanya, diklik satu-satu sampai data di sini muncul berapa warning dan berapa invalid. Nah, untuk pengerjaan pertama, Bapak Ibu cukup menghilangkan invalidnya saja supaya bisa sinkron awal. Untuk keterangan warning bisa diabaikan sementara. Setelah sinkron pertama, ya menurut saya setelah sinkron pertama Bapak Ibu baru mengerjakan yang warning-warning ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, karena syarat untuk sinkron adalah tidak ada invalid. Nah, jadi selesaikan dulu yang invalid. Untuk data warning bisa Bapak Ibu selesaikan belakangan. Nah, di sini muncul sekolah ada 2 invalid. Nah, kita klik menu sekolah. Ada invalid pada data rinci periodik sekolah dan sanitasi sekolah. Nah, untuk memperbaikinya silakan masuk ke menu sekolah. Nah, di sini silakan dilengkapi Bapak Ibu. Segala rincian dan pertanyaan di sini silakan diisi sesuai dengan keadaan sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolah saya, waktu penyelenggaraannya adalah pagi hari selama 6 hari dalam 1 minggu. Sumber listriknya adalah PLN. Daya listriknya 1300 watt. Kesediaan listrik sepanjang waktu. Bersedia menerima BOS, ya. Sertifikasi ISO belum ada. Kemudian kecepatan internet di sekolah saya bisa sampai 20 Mbps. Nah, jika sudah, klik simpan. Kemudian lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini coba kita klik refresh dulu. Nah, sudah berkurang 1, invalidnya 1. Nah, masih di menu sekolah pada rincian sanitasi sekolah. Kita kembali ke menu sekolah, cek sanitasi. Nah, di sini ada banyak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Sumber airnya dari mana? Kami dari ledeng. Kemudian sumber air minum tidak ada. Cukupan cukup. Kemudian jamban untuk berkebutuhan khusus. Ya, sekolah kami punya. Tipe jambannya leher angsa. Pembalut cadangan tidak. Jumlah hari dalam seminggu mengikuti cuci tangan. Ya, kami rutinnya mungkin 1 hari setiap minggu. Itu di hari Sabtu. Kemudian untuk tempat cuci tangan, nah di sini ada keterangan read only, ada tanda bintangnya. Nah, ini tidak bisa diedit Bapak Ibu, nanti ini diedit di menu Sarpras, sarana prasarana. Jadi ini dibiarkan saja. Kemudian jumlah yang rusak juga read only. Jadi data-data yang read only ini diabaikan saja. Nanti diperbaiki pada menu Sarpras. Kemudian apakah sabun dan air mengalir? Ya. Kemudian memiliki pembuangan limbah dari jamban. Ya, kita punya septic tank. Kemudian menguras tangki tidak. Kami belum pernah selama 3 hingga 5 tahun ini belum pernah menguras tangki. Dan untuk UKS, sekolah memiliki selokan menghindari genangan air, ya. Menyediakan tempat sampah di ruang kelas, iya. Menyediakan tempat sampah tertutup, iya. Menyediakan cermin, ada.
Ya. Kemudian memiliki pembuangan sampah tertutup tidak ada. Kemudian diangkut secara rutin juga tidak. Alat peren Ada perencanaan penganggaran untuk pemeliharaan perawatan sanitasi ya, selalu ada. Kegiatan rutin untuk melihara merawat fasilitas sanitasi ya, ada. Kemudian kemitraan dengan pihak luar. Nah, kami ada dengan puskesmas. Kemudian ada juga dengan perusahaan swasta. Kemudian, nah bagian ini diinput di Sarpras ya. Jadi di sini read only, nanti diperbaiki di Sarpras. Nah, untuk ini komunikasi, informasi dan edukasi tentang sanitasi sekolah. Silakan Bapak Ibu jawab sesuai situasi real di sekolah. Apakah Bapak Ibu menginformasikan tentang cuci tangan pakai sabun oleh guru? Ya. Di ruang kelas kami tidak ada, di toilet ada. Di Selasar kami ada juga, di UKS ada, di kantin ada. Kemudian untuk menstruasi oleh guru di ruang kelas tidak ada. Nah, di UKS ada. Oke, itu aja. Kemudian pemeliharaan perawatan toilet oleh guru ya. Di ruang kelas tidak, di toilet ada, di Selasar tidak ada. Di UKS ada, di kantin tidak ada. Keamanan pangan oleh guru ya. Di ruang kelas tidak ada. Di toilet tidak ada, di Selasar ada, kemudian di UKS ada, di kantin juga ada. Nah, ayo minum air oleh guru ya, di ruang kelas tidak ada, di toilet tidak ada, Selasar tidak ada, di UKS ada, di kantin juga ada. Oke, jika sudah lengkap sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah, klik simpan di sini. Ya, sudah berhasil diinput, cek lagi di validasi lokal. Silakan di refresh. Nah, pada menu sekolah sekarang sudah 0 invalidnya. Nah, yang ini nanti bisa belakangan. Selanjutnya, kita lanjut ke menu Sarpras. Nah, Sarpras banyak sekali Bapak Ibu. Tapi tenang saja, supaya cepat Bapak Ibu bisa salin data periodik, ya, data semester sebelumnya. Oke, karena ini di menu Sarpras, kita masuk ke menu Sarpras, tanah dan bangunan. Nah, pilih saja salah satu di sini. Kemudian klik menu aksi. Nah, di sini ada salin data periodik. Nah, klik saja ini Bapak Ibu. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian akan kelihatan di sini apa saja yang berhasil disalin. Kemudian klik OK. Jika sudah, kembali ke validasi, cek di Sarpras, kemudian refresh. Ya, sudah habis 0. Berarti di semester 1 sudah valid semua. Kemudian lanjut pada peserta didik ada 121. Klik peserta didik. Ya, sama periodik ya. Jadi bisa kita salin periodik. Masuk ke menu peserta didik. Klik peserta didik. Oke. Kemudian nah di sini ada salin data periodik. Nah, klik di sini. Kemudian klik ya. Tunggu sebentar, jika sudah klik OK. Nah, kembali lagi ke validasi lokal, peserta didik, klik refresh. Ya, masih ada satu invalid. Terdapat 120 peserta didik yang belum masuk ke rombel. Nah, berarti ini kita perbaiki pada rombel. Kita klik di rombel, kemudian reguler. Nah, di sini kosong. Nah, karena kita semester sebelumnya sudah membuat rombel, kita tinggal lanjutkan saja. Klik di sini pada menu aksi, klik lanjutkan semester. Nah, silakan dipilih satu persatu. Nah, kalau saya biasanya dari kelas paling tinggi dulu. Kita simpan. Yes. Oke, kemudian lanjut lagi. Lanjutkan semester kelas 5. Simpan, yes. Nah, lakukan terus hingga semua kelas dilanjutkan semesternya. Oke, kelas 3. Simpan, yes.
Dan kelas 2 simpan. Yang terakhir kelas 1 simpan dan tutup. Yes. Oke, sudah semua kelas. Kita lanjutkan semesternya. Cek lagi di validasi lokal. Peserta didik kita refresh. Ya, sudah berhasil 0. Tinggal satu invalid pada rombongan belajar dan jadwal. Kita klik di sini. Nah, data rombel kosong. Nah, silakan masuk. Nah, coba kita refresh dulu. Ya, pada rombongan belajar dan jadwal. Nah, keterangannya rombel kelas pada kelas 1 sampai kelas 6 tidak memiliki pembelajaran. Jadi dari rombel yang kita lanjutkan semesternya tadi, kita perlu menginput pelajarannya. Silakan diklik pada rombel reguler. Nah, di kelas 1 klik pembelajaran. Nah, kemudian isikan mata pelajaran yang ada di kelas 1. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut mengisi, perlu saya sampaikan, meskipun di SD sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang muatan pembelajarannya sudah dipisah, namun saya sarankan untuk di awal Bapak Ibu mata pelajarannya cukup diinput sebagai guru kelas dengan jumlah jam maksimal 24 jam. Nah, karena nanti akan berkaitan dengan pencairan sertifikasi. Jika dari awal Bapak Ibu mencantumkan muatan pelajaran terpisah seperti pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu dipisah, nanti di info GTK itu akan menyebabkan tidak valid karena tidak linier antara sertifikasi dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, nanti menjelang pembuatan e-rapor, nah, barulah Bapak Ibu ubah guru kelas SD ini menjadi per mata pelajaran, baik itu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain sebagainya. Nah, berikut saya contohkan untuk menginput mata pelajaran guru kelas SD. Nah, silakan klik 2 kali di sini, kemudian pilih gurunya, wali kelasnya. Nah, kemudian SK-nya silakan dicek di SK pembagian tugas. Ini sudah saya catat. Saya copy saja, kemudian ditempel di sini. Tanggal SK-nya 10 Juli 2023. Akan cek 2023 bulan Juli. Oke, tanggal 10. Jumlah jamnya diisi 24 jam. Sudah, kemudian diisi juga untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, sesuaikan Bapak Ibu dengan di sekolah Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami ada agama Hindu dan budi pekerti. Pilih gurunya, SK mengajarnya sama, tanggalnya juga sama, 2023 Juli. Oke, tanggal 10. Ya, jumlah jamnya 4 jam. Sudah, kemudian tambahkan juga olahraga. Tanggal 10 Juli 2023. Banyak 4 jam. Oke, klik simpan. Ya, tersimpan. Kemudian jangan lupa muatan lokalnya juga diisi. Nama juga, nomor SK dan maaf, sini nama PTK-nya dipilih. Nomor SK di sini. Tanggalnya tanggal 10 Juli 2023. 2 jam. Ya, kemudian bahasa daerah juga sama. Maaf, di 2023 bulan Juli tanggal 10. Sebanyak 2 jam. Ya, sudah, silakan disimpan. Nah, kemudian jangan lupa untuk memilih P5-nya. Kita cari di sini, Proyek Penguatan Profil Pancasila.
Nah, ini diisi dulu. Setelah diisi dengan guru kelasnya, kemudian tanggalnya juga sesuaikan. Ya, jamnya juga sesuaikan. Klik simpan. Setelah mengisi ini, klik lagi, kemudian pilih P5. Nah, untuk semester 2 ini silakan diisi sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Ya, kami mengambil 2 tema. Ya, sudah, klik simpan. Nah, sudah dikeluarkan, kemudian kita cek lagi di validasi lokal. Di rombongan belajar dan jadwal, klik refresh. Ya, ruang kelas 1 sudah tidak ada yang invalid. Demikian juga dengan kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, akan saya skip videonya. Nanti caranya sama dengan kelas 1 yang tadi, sesuaikan mata pelajarannya. Nah, baik Bapak Ibu, saya sudah selesai menginput pembelajaran dari kelas 1 hingga kelas 6. Bisa dicek kembali, diklik satu per satu. Nah, pastikan semua invalidnya menjadi 0. Nah, pastikan semua invalid ini sudah 0, Bapak Ibu. Nah, kalau ada warning seperti ini di rombel, nah, warning ini tidak mempengaruhi saat sinkronisasi. Jadi, agar dapat melakukan sinkronisasi awal, nah, hilangkan dulu invalidnya dengan cara yang sudah saya contohkan tadi. Untuk warningnya perbaiki setelah sinkronisasi awal. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, silakan Bapak Ibu ke pengaturan, kemudian tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolah. Klik OK. Kemudian pilih akun kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu. Klik tukar pengguna. Oke. Nah, pada akun kepala sekolah, silakan Bapak Ibu lakukan validasi kembali pada semua bidang. Nah, setelah semua invalid ini 0, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi. Klik sinkron, kemudian pilih ya. Nah, selamat datang di lembar konfirmasi, klik lanjut. Nah, supaya cepat, saran saya klik tampilkan semua di sini. Kemudian centang semua dari atas hingga ke bawah. Kalau hilang, klik ini Bapak Ibu, tambah ini. Dan dicentang lagi semua, pastikan semuanya terisi. Kemudian klik konfirmasi. Lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjutkan, klik ya. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini, klik sinkronisasi. Kemudian tunggu proses ini hingga selesai. Nanti akan saya percepat videonya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah hampir selesai. Tinggal tunggu saja. Baik, Bapak Ibu, sinkronisasi sudah selesai. Nah, itu dia cara mengerjakan Dapodik versi 2024C semester genap tahun pelajaran 2023-2024 dari awal hingga sinkron. Nah, untuk data-data lainnya, silakan diperbaiki
Nah, kemudian jika ada perbaikan, silakan lakukan sinkron kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini hingga akhir. Nah, bagi yang memiliki pertanyaan seputar Dapodik, bisa tanyakan di kolom komentar. Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon dukungan pada channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.